Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun berada. Hari ini Senin 17 Oktober 2022, sebelum kita memulai aktivitas dan pelayanan kita, terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, untuk apakah kita berbuat baik? Ada banyak jawaban tentang hal ini. Bisa saja seseorang melakukan kebaikan untuk mengharapkan imbalan atau upah misalnya. Dia menolong seseorang hari ini, dia berharap di waktu-waktu yang akan datang, dia mengharapkan orang yang ditolongnya ini melakukan kebaikan padanya. Ada juga orang melakukan kebaikan dan perbuatan-perbuatan baik untuk diketahui oleh banyak orang, untuk dipuji, untuk disanjung, untuk dihargai, bahkan untuk mendapat penghormatan yang lebih besar lagi. Sehingga saudara yang terkasih, kebaikan itu atau perbuatan baik itu dipahami sama halnya seperti dengan menanam saham atau menanam jasa. Sehingga harus ada upah, harus ada timbal balik, dan harus ada imbalannya. Demikian juga perbuatan baik pun terkadang dikaitkan dengan hal kerohanian atau dengan hal keselamatan dan pengampunan dosa. Ada saja orang memahami bahwa dia berbuat baik supaya hidupnya semakin diberkati Tuhan, supaya dia sembuh dari penyakitnya, supaya usahanya semakin besar, dan supaya doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Tetapi salah betul bila kita memahami bahwa perbuatan baik sama halnya dengan saham atau sama halnya dengan jasa, di mana ketika kita berbuat baik, maka kita berhak menuntut dan berhak meminta imbalannya. Apalagi dalam hal kerohanian misalnya. Bila kita mengandalkan perbuatan baik kita untuk mengintervensi Tuhan, untuk mengatur Tuhan, untuk memaksa Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, berbuat baik supaya dosanya diampuni, supaya penyakitnya disembuhkan, supaya semakin diberkati usahanya, dan lain sebagainya, ini adalah sebuah kekeliruan dan kesalahan. Sebab sebesar dan sebanyak apapun perbuatan baik yang kita lakukan, itu tidak akan pernah bisa mengintervensi Tuhan atau memaksa Tuhan untuk berbuat seperti yang kita kehendaki dan kita ingini. Lantas, untuk apa kita berbuat baik? Saudara yang terkasih, kita berbuat baik bukan supaya, melainkan karena. Kita berbuat baik karena Tuhan telah memberkati kita. Tuhan telah menyatakan kebaikannya yang tidak terbatas itu kepada kita. Dia mengampuni dosa kita, Dia menyelamatkan kita dari hukum dosa dan kebinasaan. Dia memberikan kita kehidupan, nafas hidup, kesehatan, kekuatan, bahkan memberkati banyak hal dalam hidup kita. Sampai kita ada hari ini dan bahkan kita dijadikannya sebagai pewaris kehidupan yang kekal. Itulah kebaikan Tuhan yang tak terbatas itu. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita berbuat baik, itu sesungguhnya adalah buah dari kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Buah dari anugerah yang kita terima dari Tuhan. Pohon dikenal dari buahnya. Maka orang yang telah menerima kebaikan Tuhan, menerima anugerah Tuhan, menerima keselamatan, pengampunan dosa, dan banyak berkat-berkat lain dalam hidupnya, dia akan menunjukkannya, menyatakannya lewat buah-buah yang baik dalam hidupnya sehari-hari.
Sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan hari ini, kita bisa memahami bahwa keselamatan yang kita terima, pengampunan dosa, dan kehidupan yang kekal itu kita terima bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena cinta kasih dan rahmat Tuhan. Dan itu sudah diberikannya, sudah kita terima melalui baptisan kudus yang kita terima di gereja. Dengan baptisan kudus, manusia lama kita, manusia yang dikuasai oleh dosa, manusia yang hidup dalam kuasa dosa, yang penuh dengan dosa, itu telah dibaharui, telah ditanggalkan, telah dibersihkan, telah disucikan lewat baptisan kudus itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 6. Dengan dalam baptisan kudus itu kita menjadi satu, menjadi sama dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Dan keselamatan itu juga sudah kita terima lewat baptisan kudus, karena manusia lama kita telah dibaharui. Kita menjadi ciptaan baru. Dan Roh Kudus yang mengerjakan itu di dalam diri kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita sadari dari firman Tuhan ini adalah manusia kita saat ini, yang ada saat ini adalah manusia baru, ciptaan baru, yang tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa, tetapi hidup di dalam anugerah, hidup di dalam cinta kasih Tuhan, hidup di dalam rahmat Tuhan. Maka sejatinya orang-orang yang sudah hidup di dalam cinta kasih dan rahmat Tuhan dan anugerah keselamatan itu akan terus membuahkan kebaikan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga untuk pagi hari ini, rahmat Tuhan yang menjaga, menyertai kami satu malam ini di pembaringan kami. Dimanapun kami berada, dalam tempat tinggal, rumah, atau di berbagai tempat yang berbeda, Tuhan mengantarkan kami ke pagi hari yang indah ini, memberi kami nafas kehidupan, kekuatan dan kesehatan. Juga Tuhan memberikan yang begitu berharga untuk menyemangati, menguatkan dan meneguhkan hati kami, yaitu firman-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan telah menyelamatkan kami dengan cinta, kasih dan rahmat-Mu, membaharui kami menjadi ciptaan yang baru. Manusia lama kami, manusia yang dipenuhi dosa dan hidup dalam kuasa dosa, sesungguhnya telah ditanggalkan dan dikuburkan melalui baptisan kudus itu. Kami yang ada di dalam Kristus dan yang percaya kepada Kristus adalah manusia baru dan ciptaan baru. Karena itu sesungguhnya kami hidup di dalam rahmat, dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Dan anugerah itulah yang terus mendorong dan menguatkan kami dan memampukan kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Kami memohon dalam keterbatasan kami ini, Tuhan semakin menambahkan anugerah dan rahmat-Mu bagi kami. Sehingga hidup kami yang terbatas ini senantiasa berbuah hari lepas hari dalam berbagai kebaikan yang boleh kami lakukan di tengah keluarga, pekerjaan, gereja, dan dimanapun kami berada. Bapa yang baik, kami berdoa untuk seluruh saudara-saudara kami, jemaat-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di sekolah, dan di berbagai tempat kami hari ini. Kami memohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Jadi Tuhan berkenan mencukupkan yang kami butuhkan untuk satu hari ini. Pimpin kami dalam melakukan setiap pekerjaan kami, pikiran dan hati kami sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh-Mu. Dan kami mau dipimpin kemanapun kami melangkah, apapun yang kami lakukan, sehingga semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang baik, terkhusus untuk saudara kami yang masih terbaring sakit, lemah, atau mungkin juga yang berduka sampai hari ini, Tuhan berikan mereka penghiburan, kekuatan, dan kesembuhan. Kami serahkan hidup kami, hati, pikiran, dan jiwa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang menjaga dan memimpin hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Demikian renungan untuk hari ini. Kami dari HKBP Limo menyampaikan selamat pagi, selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.